Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Salam sehat, salam presisi. Dalam dunia kedokteran modern, menegakkan diagnosa bukan hanya sekedar melihat dari pemeriksaan fisik ataupun keluhan-keluhan yang didapatkan dari si pasien ini. Dan di sini di balik setiap keputusan dalam menentukan diagnosa, tentunya kita membutuhkan peran yang lebih penting lagi yang tidak dapat dilihat dengan kasat mata tentunya. Dan pentingnya radiologi tentu saja sangat membantu dalam menegakkan diagnosa serta tahap-tahap yang akan dilakukan oleh para klinisi dalam menentukan diagnosa si pasien tersebut. Dan di episode kali ini telah hadir bersama kita di ruang podcast ini. Tentunya saya mengundang bintang tamu yang luar biasa, seorang dokter spesialis radiologi. Tentunya beliau juga bekerja di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Dan di sini sudah ada Dr. Demas Giovanni, spesialis radiologi. Selamat pagi, dokter. Selamat pagi. Apa kabarnya, dokter? Alhamdulillah sehat. Sehat selalu ya, dokter. Semangat tentunya, dok. Semangat. Sudah ngopi, dokter, hari ini? Alhamdulillah sudah. Pagi-pagi selalu ngopi. Selalu ngopi. Kopi pilihannya yang mana nih, dok? Yang panas atau dingin? Saya panas hitam. Panas hitam, americano tentunya ya. Tentu. Baik, dokter. Di sini kita sudah membahas tentunya tadi ya di opening tadi tentang seputar radiologi nih, dok. Nah, Betul. banyak yang bertanya seperti ini, dok. Mengenai radiologi, apakah hanya sebatas membaca hasil foto? Kalau menurut dokter sendiri, seperti apa sih, dok, untuk peran dari dokter radiologi sendiri? Jadi kalau dokter radiologi judulnya sama, kita lulusan dari bidang ilmu kedokteran. Ya. Jadi intinya kita adalah dokter yang kemudian mengambil sekolah tahap lanjutan, spesialisasi, kemudian spesialisasinya itu di bidang radiologi. Jadi pada prinsipnya kita juga adalah dokter, jadi kita juga memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan pemeriksaan fisik sebetulnya, dan juga anamnesis, dan kita harus tahu persis pasiennya baru kita bisa membaca fotonya. Terlepas dari keluhan-keluhan ataupun hasil pemeriksaan fisik yang Betul, ada ya, dok. jadi seharusnya kita memang idealnya melakukan pemeriksaan fisik dan anamnesis juga, tapi tentunya kalau satu persatu dengan jumlah pasien yang sangat banyak kita lakukan, dan untuk pasiennya juga berulang kali diperiksa akan tidak nyaman. Jadi kami sebagai dokter radiologi lebih banyak menggunakan data dari anamnesis maupun pemeriksaan fisik yang telah dilakukan oleh sejawat-sejawat kami di bidang lainnya, misalkan di penyakit dalam, dokter spesialis bedah maupun dokter umum dan dokter gigi tentunya. Jadi kami merangkum semua anamnesis dan pemeriksaan fisik yang teman-teman sejawat telah lakukan, dan kami mengkorelasikannya dengan temuan di secara radiologisnya. Demikian. Ya, kalau dilihat ya, dok ya, hampir setiap fasilitas kesehatan nih dalam menegakkan diagnosa itu peran radiologi tidak terlepas dari itu ya, dok ya. Nah, sementara untuk proses radiologi sendiri ini untuk penegakan diagnosa penyakit itu seperti apa sih, dok, gitu? Kalau untuk penegakan diagnosa, kami ini sebetulnya kalau di pendidikan kedokteran dokter umum ya, itu memang anamnesis dan pemeriksaan fisik sebesarnya itu sekitar 80-85% kontribusinya terhadap penegakan suatu diagnosis. Ya. Tapi ada kalanya seringkali ditemukan bahwa pemeriksaan tambahan ini sangat diperlukan. Jadi 10-15% selebihnya ini adalah peran kami, dan mungkin teman-teman dari patologi klinis yang uji laboratorium dan lain-lainnya untuk membantu menegakkan diagnosis yang sudah ada. Tujuannya apa? Tujuannya agar keluhan dan tentunya yang sudah berubah jadi diagnosis kerja saat itu bisa dikembangkan dan lebih terarah untuk pengobatannya.
sehingga pasien tidak berulang kali balik, tidak perlu untuk berulang kali pemeriksaan tambahan lain-lainnya, dan tentunya memperpendek masa sakit pasien. Gitu. Jadi disinilah kedokteran yang lebih precise dan lebih presisi itu dibutuhkan, terutama untuk kasus-kasus yang cenderung lebih sulit. Cenderung lebih sulit ya gitu ya dok ya. Berarti sama aja dengan kalau dengan adanya radiologi ini, berarti kita kalau ibaratnya nih mau menuju sesuatu langsung ke tempatnya ya dok ya, ke tujuannya tanpa harus muter sana muter sini dulu. Baik dok. Nah pada kasus-kasus apa biasanya nih dok, klinisi langsung meminta untuk pemeriksaan radiologi dulu deh gitu? Iya, sebetulnya banyak settingnya ya, di mana pemeriksaan radiologi seringkali dimintakan, gitu ya. Baik yang sifatnya konfirmatif atau sifatnya untuk menyingkirkan, misalkan pada pasien-pasien dengan medical check up yang tujuannya ingin misalkan berlibur atau bekerja atau sekolah ke luar negeri atau ke suatu tujuan, misalkan itu kita melakukan pemeriksaan radiologi yang sering dilakukan kan ronsen toraks ya. Itu sifatnya untuk menyingkirkan keberadaan penyakit. Tapi pada beberapa kasus, misalkan appendicitis atau gejala appendicitis yang seringkali ditemui mungkin di IGD, di gawat darurat ya, itu ketika ada nyeri tekan di regio McBurney atau di perut bagian kanan bawah, apakah betul nyeri tekan yang dirasakan itu berasal dari usus buntunya, dari appendix, atau ternyata bisa juga kalau pada perempuan dari ovarium, atau bisa juga pada orang-orang tua dan anak-anak ternyata ususnya yang bermasalah. Nah, kita membantu untuk mengkonfirmasi apakah temuan tersebut sesuai dengan klinis-klinisnya, itu sesuai dengan temuan radiologisnya ketika dokter IGD-nya atau dokter spesialis bedah penyakit dalam bisa memeriksa dari luar dan menemukan keluhan-keluhan tersebut, kita bisa secara langsung memvisualisasi. Jadi sudah bukan lagi levelnya ada nyeri tekan di perut kanan bawah, tapi kita bisa betul-betul melihat ternyata appendixnya atau usus buntunya bengkak, atau ternyata bukan, misalkan dari kolonnya ada intussusepsi ternyata, karena gejalanya kurang lebih mirip-mirip, dan untuk mendapatkan anamnesis dan pemeriksaan fisik yang akurat dalam waktu yang singkat itu lebih membuang-buang waktu terkadang gitu. Jadi dimintakanlah pemeriksaan radiologi. Berarti untuk kasus-kasus yang akut tentunya ya dok ya, karena memang dengan gejala yang sama seperti nyeri perut nih, kita kan lebih harus spesifikasi lagi ya dok ya, nyeri perutnya di sebelah mana, seperti yang dokter bilang tadi untuk kasus appendicitis atau usus buntu. Nah itu khas ya dok ya, nyerinya di perut kanan bawah ya dok ya. Nah dan dengan radiologi tadi biasanya kalau untuk kasus appendicitis ini dok atau usus buntu, yang lebih sering dokter lakukan untuk diagnostik dia radiologinya itu apa dok? Ya, pertama yang paling sering dan mudah kita lakukan tentunya dengan ultrasonografi. USG kita datang untuk periksa, kita periksa di bagian yang nyerinya, kita bisa langsung melihat di bawah dari kulit tersebut, di rongga perutnya ada organ apa yang menyebabkan masalah gitu. Tapi memang tidak menutup kemungkinan bahwa variasi anatomi dan keterbatasan alat, misalkan ultrasonografi yang kita punya itu bisa menembus 10 sampai 15 cm, dan ketika pasiennya sedikit tebal seperti saya nggak bicara ya dok ya. Kan contoh yang baik menggunakan diri sendiri. Bener. Ya, jujur sekali. Ketika pasiennya ukurannya lebih tebal, tentunya kita untuk memvisualisasi dengan jarak 10-15 cm itu agak sulit. Dan kemudian ada juga variasi anatomi. Variasi anatomi tersebut, misalkan appendixnya itu ternyata mengarah ke belakang, atau kita bilang retrosecum. Nah, itu yang kadang menjadi mempersulit kita untuk melakukan ultrasonografi pada pasien ini. Tapi tentunya ada alternatifnya.
kita masih Itu bisa. yang mau tadi saya tanya dok, kalau Iya, kesulitannya dokter betul. seperti itu gimana nih dok nih? Selalu ada alternatifnya. Ada alternatif lain. Betul, ada CT scan yang memang mengambil ketebalan pasien secara utuh dan kita bisa melihat apakah ada gambaran-gambaran yang mengarah ke penyakit tersebut, misalnya apendisitis. Sejauh mana sih hasil pemeriksaan radiologi itu dapat mengubah ataupun mengkonfirmasi diagnosis klinis tertentu dokter? Ya, baik. Jadi memang kalau sebagai seorang dokter tadi sudah melakukan 85% di awal itu, artinya dia kan sudah melaksanakan dan membuat suatu diagnosis kerja dengan beberapa diagnosis banding gitu ya. Jadi kalau diagnosis kerjanya seperti tadi kasus yang sempat kita bahas, apendisitis, pastinya tentunya seorang dokter sudah menyiapkan beberapa diagnosis banding juga gitu ya, untuk nyeri tekan di misalkan perut kanan bawah gitu. Nah, kalau pemeriksaan konfirmasi dari radiologi dan laboratorium tentunya bisa banget merubah diagnosis kerjanya menjadi beberapa diagnosis bandingnya gitu. Tentunya kita membantu merubahnya atau mengkonfirmasinya dengan pemeriksaan pencitraan dengan langsung menunjukkan organ yang dicurigai. Jadi seperti tadi misalkan kecurigaan awalnya apendisitis, artinya ada radang di apendiksnya, kita tampilkan apendiksnya seperti ini bentuknya dok, gitu. Berarti untuk tingkat akurasinya sendiri seperti yang tadi dokter bilang 80 hingga 85% atau bisa lebih dari itu? Kita membantu akurasi dari pemeriksaan dokter yang pertama kali, dokter klinisi ya, yang pertama kali menemukan dan mencurigai suatu penyakit, kita dari 85% kita bantu tingkatkan bisa sampai 100%. Bisa sampai 100%. Betul. Tergantung jenis penyakitnya tentunya ya. Jadi kemudian untuk terapi dan tata laksana yang akan diberikan pun tentunya tingkat keberhasilannya kan akan meningkat jauh gitu dibandingkan hanya menebak-nebak. Betul. Baik, berarti memang sejauh ini selalu bisa mengkonfirmasi ya dok ya, dari keluhan-keluhan maupun dari pemeriksaan fisik yang ada dari pihak klinisi dengan menginformasikan tentunya di awal dengan beberapa alternatif ataupun beberapa diagnosa pembanding mungkin ya dok ya. Betul. Yang nantinya setelah dilakukan radiologi, ternyata tingkat akurasinya bisa sampai 100%. Ya, baik dok, di antara pemeriksaan radiologi yang pernah dokter lakukan nih, bagaimana membedakan antara kasus-kasus yang misalnya kok ini serupa ya bentuknya gitu, antara misalkan TB paru nih dok dengan masa di paru gitu kan, ini kan posisinya sama nih dok ya, kemudian juga jenis pemeriksaannya sama nih misalkan, nah itu kayak gimana ya dok? Betul, baik, memang sepertinya mbaknya juga sudah sangat sering ketemu yang serupa ya, dan memang radiografi toraks itu seringkali kita temui antara tumor dan penyakit infeksi lainnya, terutama yang bentuk massa ya, seperti abses, kemudian tuberkuloma di paru gitu ya. Itu memang seringkali kita begitu lihat langsung bingung, ini apa ya? Terutama kalau mungkin masih baru ya. Ya, yang belum pengalaman terpapar dengan radiologi gini dok. Nah, tapi kemudian kita ingat kembali bahwa klinis dan pemeriksaan penunjang lainnya seperti hasil labnya akan berbeda jauh gitu antara tumor dengan TB, terutama dari onsetnya, kemudian ada demam atau tidak, kemudian keringat malam. Jadi itu yang poin-poin tersebut yang kita tidak akan lewatkan gitu untuk mendiagnosis sesuatu, sehingga ketika pun kita mencurigai massa atau lesi tersebut di dalam rongga toraks itu, apakah pertama berasal dari paru atau tidak, kemudian apakah suatu neoplastik atau penyakit infeksi, itu bisa kita bedakan dari klinisnya dulu dan perjalanan penyakitnya, dan kemudian dari gambarnya bisa mendukung ke arah yang mana gitu. Berarti ini pentingnya dari informasi klinisi ya dok ya. Betul. Tentang
diagnosa, kemudian tentang klinis pasiennya tersendiri dan juga hasil penunjang yang lain ya dok ya. Gitu. Nah dari dokter sendiri, pengalaman dokter seperti apa nih dok dalam menentukan dua pembanding diagnosa gitu dok? Iya, sering kali sih kalau dengan pemeriksaan radiologi, terutama pemeriksaan-pemeriksaan yang memiliki tingkat spesifisitas yang tinggi ya. Spesifisitas artinya kita bisa selain mendeteksi dengan kalau deteksi kan dia menggunakan sensitivitas ya. Spesifisitas bisa membandingkan penyakit ini adalah berbeda dibandingkan dengan penyakit-penyakit lainnya gitu ya. Nah kalau dalam pemeriksaan mungkin emang untuk radiografi fotopolos ya, radiografi konvensional itu agak sulit dan memiliki challenge-nya masing-masing gitu ya. Mungkin kalau yang sudah lebih lama berkecimpung di divisi tertentu akan lebih mudah untuk menginterpretasikan suatu lesi tentunya di divisinya masing-masing. Dan hanya dari foto konvensional. Tapi mengingat zaman sekarang kita sudah punya berbagai modalitas lainnya ya. Nggak cuma konvensional aja, kita punya radiografi multi-slice seperti CT scan dan MRI. Nah ini yang sangat mempermudah kita dan menambahkan banyak sekali karakteristik yang bisa kita nilai dari suatu lesi. Misalkan pada lesi yang tadi kita sudah bahas, tumor dengan TB, itu ketika kita CT scan dan gambarnya masih mirip, kita tambahkan lagi kontras. Ketika kita tambahkan kontras akan memiliki karakteristik yang berbeda gitu, sehingga kita bisa memastikan bahwa ini adalah suatu tumor atau suatu infeksi gitu. Dan dari data-data yang lainnya juga, dari tadi analisis pemeriksaan fisik, kemudian hasil laboratorium, itu kita bisa mengarahkan lagi. Ketika memang sudah mendekati 100%, kita bisa tambahkan berapa persen lagi sih klinisi mau yakin, misalkan kita bisa periksakan tumor marker dan lain-lainnya gitu. Itu yang kemudian akan sangat membantu. Tapi kalau dari segi harga tentunya CT scan lebih visible ya malah ya dibandingkan harus memeriksakan segala macam dari awal gitu kan. Berarti artinya di sini kalau tadi yang dokter jelaskan, apakah pasien itu harus melalui tahapan-tahapan tersebut atau kita bisa langsung udah kita CT scan aja, itu sesuai dengan klinisi yang meminta ataukah saran dari radiologi dok? Oh sebetulnya kalau klinisi itu mereka kan juga sudah punya guideline masing-masing ya. Jadi guideline-nya memang ada yang langsung loncat ke CT thorax gitu, ada. Tapi sayangnya di Indonesia itu belum memungkinkan karena kan tidak semua center punya. Jadi ketersediaan CT pun tidak di semua tempat memiliki CT scan yang spesifikasinya baik dan mumpuni untuk melakukan diagnosis tersebut. Nah, seperti misalkan tuberkulosis, kalau setahu saya ya di beberapa negara yang lebih maju itu langsung screeningnya menggunakan CT thorax. Ya. Dan untuk pasien-pasien yang karakteristiknya beresiko tinggi untuk memiliki tumor paru, misalkan perokok berat, itu sudah ada CT thorax yang protokolnya disesuaikan, dosis radiasinya kecil sehingga layak untuk dijadikan alat screening. Ada ya dok? Ada ultra low dose CT. Kita sendiri ada nggak nih dok? Di kita sebetulnya alatnya mumpuni. Tapi sepertinya untuk BPJS dan lain-lainnya itu belum ada. Kembali lagi sesuai dengan prosedur masih sesuai dengan prosedur di negara masing-masing gitu, dan saran dari negara masing-masing. Nah, baik dok. Nah, sejauh ini apakah ada contoh nih dok situasi di mana hasil radiologi ini justru lebih menentukan dibandingkan dengan pemeriksaan klinis? Ya, ada beberapa kasus seringkali seperti misalkan appendicitis tadi kita bahas lagi ya. Tadi kita saya sengaja ambil appendicitis nih, karena sangat menarik dan temuannya itu dari keluhan ternyata bisa macam-macam gitu. Nah iya, ketika kita menemukan gejala appendicitis lagi tadi itu,
ketika kita konfirmasi ternyata appendixnya normal-normal saja, ketemu tapi normal. Terus kemudian malah ada ovarium yang membesar gitu, atau misalkan ovarium yang jadi kista gitu. Kemudian rasa nyerinya itu ternyata dari situ. Gitu. Itu ya sangat tentunya kita bisa menentukan ya dari situ. Dari Justru lebih gambarannya menentukan tersebut. ya dok ya, Iya. dibandingkan dengan hasil-hasil yang Iya, lain gitu ya betul. dok ya. Apa tantangan terbesar nih yang sering dokter hadapi dalam menegakkan diagnosa yang akurat? Tantangan terbesar ya tentunya beberapa penyakit itu memiliki karakteristik yang sama gambarannya ya. Tapi meskipun ada beda, biasanya bedanya itu tipis-tipis dan perlu sangat teliti untuk melihatnya. Dan juga kebetulan di rumah sakit kita tercinta ini, itu karakteristik penyakitnya sangat-sangat diverse banget ya. Jadi banyak banget penyakitnya. Bahkan jika dibandingkan ketika saya pendidikan dokter spesialis di rumah sakit yang lebih besar, itu untuk variasi penyakitnya sangat banyak banget. Lebih banyak di sini berarti Betul. variasinya dok. Iya, mencengangannya begitu ya. Mencengangkan, wow. Gitu. Karena itu untuk variasi penyakit yang banyak, tapi beberapa itu memiliki karakteristik atau gambaran yang serupa gitu. Memang misalkan seperti tumor-tumor pada liver, tumor hati, itu karakteristiknya bentuknya ya sama-sama aja sebenarnya, seperti itu aja gitu. Tapi untungnya sekarang kita sudah memiliki beberapa teknik. Jadi CT scan yang dengan kontras biasa itu sekarang kita sudah bisa membuat timingnya agar pengambilan kontrasnya itu kita sebut dengan multifase. Jadi beberapa kali pengambilan ketika setelah kontras disuntikan gitu. Nah, memang kalau dipikir-pikir kayak ngapain ya difoto berkali-kali. Nah, tapi ternyata dari studi-studi yang sudah ada, ketika kontras itu dimasukkan, dia akan mengisi arteri dulu, kemudian baru mengisi vena dan seterusnya. Nah, jadi kita ambil di fase-fase tersebut. Nah, ketika kita sudah ambil fase-fase tersebut, barulah terlihat perbedaan gambaran penyangkatan pasca kontrasnya. Jadi waktu dikasih kontras di fase arteri ternyata lebih terang, kemudian dia di fase vena langsung gelap lagi. Nah, itu kita bisa menyimpulkan dari situ ternyata karakteristik tumor ini misalkan hipervaskuler. Jadi kita sudah lebih mengerucutkan gitu. Tapi memang jujur untuk sebagian besar radiolog hal ini juga masih sangat sulit dan membutuhkan waktu untuk mencernanya. Makanya itu membaca fotoradiologi tidak secepat atau semudah yang dibayangkan juga sebetulnya. Apalagi dengan jumlah pasien yang tentunya perharinya berapa dok? Luar biasa. Luar biasa pokoknya. Iya. Itu dokter nggak sampai buram itu mata dok ngeliatin layar terus ya dok. Lumayan, makanya kita butuh equipment yang mumpuni juga ya. Itu berarti jadi kita membutuhkan tahap-tahap dan juga teknik tentunya ya dok. Betul. Ya. Seperti pertanyaan yang selanjutnya nih dok, bagaimana sih untuk radiologis ini menyikapi jika hasil temuannya borderline ataupun nggak spesifik? Seperti yang tadi dokter jelaskan atau memang ada lagi dok tahapan yang lain? Jadi memang kita kalau dari pemeriksaan, satu jenis pemeriksaan modalitas tertentu, misalkan CT scan gitu ya, kan CT scan ini memiliki superioritas dibandingkan pemeriksaan lainnya, terutama dalam yang organ-organ keras. Tapi meskipun bisa melihat juga organ-organ lainnya gitu ya, tapi sangat superior terhadap tulang gitu ya. Sementara MRI itu sebaliknya, untuk menggambarkan jaringan-jaringan lunak dia lebih bagus. Sementara untuk tulang kurang bagus, meskipun bisa terlihat tapi kurang bagus. Kurang bagus dalam arti resolusinya ini terkadang tidak cukup untuk membantu kita menyimpulkan suatu lesi tersebut gitu ya. Jadinya kalau misalkan temuannya borderline, pertama kita akan
akan menyarankan kepada klinisi untuk menambahkan jika dibutuhkan. Jadi tadi kan mungkin seperti Menambahkannya apa nih, menambahkan Dok? pemeriksaan Oh, modalitas pemeriksaan lain gitu ya lagi. jika dibutuhkan. Tapi kan gini, pada prinsipnya adalah kita membantu meningkatkan akurasi diagnosis dari klinisi yang telah tercapai 85% sebelumnya, atau mungkin lebih ya karena sudah ada uji laboratorium dan lain-lain gitu ya. Nah, kita bisa membantu meningkatkan sampai 100%, tapi bisa juga tidak menutup kemungkinan tidak tercapai 100% tersebut gitu kan ya. Tapi kan pertama poinnya adalah kita sudah membantu meningkatkan hingga mendekati 100% gitu ya. Nah, ketika pada kasus-kasus tertentu yang dimana harus mencapai sedekat mungkin ke 100% gitu ya, kita memang bisa menyarankan penambahan modalitas lainnya. Misalkan pada lesi-lesi tertentu yang tadi saya cerita, ada tumor di liver, selain menggunakan CT scan, kita bisa menambahkan MRI jika dibutuhkan. Nah, nanti dari MRI tersebut kita memiliki beberapa kriteria penilaian lainnya gitu untuk membantu menyimpulkan jenis tumornya apa. Jadi sehingga ketika tumor ini bisa atau tidak bisa dioperasi, dia masih bisa mendapatkan kemoterapi atau pilihan kemoterapi yang sesuai untuk jenis tumornya. Gitu. Berarti dari hasil kayak tadi dokter CT scan atau MRI tadi bisa langsung menentukan nih dok, oh dia jenis tumornya berarti ini yang termasuk jinak atau ganas gitu. Kalau memang sudah ada di guideline kita ya. Oh, iya. Ya, tapi kalau karakteristik jinak dan ganas setidaknya kita bisa dapatkan biasanya. Nah, sepanjang dokter menjalani praktek radiologi nih dok, ada nggak tiba-tiba pasien nih datang nih ke radiologi, dokter saya mau radiologi, tapi tanpa ada faktor-faktor ataupun keluhan-keluhan dan juga nggak ada nih dok indikasi dari klinisi, itu ada yang begitu dok? Nah, sebetulnya jatuhnya karena gini, dokter radiologi ini adalah dokter yang cukup unik karena kliennya bukan pasien, tapi kliennya adalah klinisi, dokter lain gitu. Jadi memang kalau misalkan untuk atas permintaan sendiri, kita tetap sarankan untuk pasien periksa dulu ke dokter. Walaupun kokoh nih dok, saya pokoknya mau periksa ini, saya ada batuk di dok, saya pengen di ronsen, tapi dia nggak ke klinisi gitu ya dok ya. Baiknya selalu dari klinisi dulu gitu, karena meskipun nanti ujungnya pun jatuhnya kan ketika dia ke klinisi akan membawa surat hasil dari permintaannya dia sendiri kan. Tapi pun ketika misalkan ditemukan sesuatu kan harus ada pegangan nanti pengobatannya ke siapa, ke dokter misalnya gitu. Betul. Jadi kita kembalikan lagi ke pasien biasanya. Baik dokter, menarik sekali di informasi terakhir yang tadi dokter sampaikan bahwa dari teknik-teknik radiologi ini bisa langsung menentukan bahwa gambaran ini adalah tumor yang menuju keganasan ataupun jenis tumornya itu seperti apa ya dok. Nah, untuk hasil stagingnya sendiri dok, kalau misalkan ini menuju keganasan itu seperti apa sih dok? Oh iya, baik. Jadi memang prinsip dasarnya radiologi kita bisa membantu pertama mengkonfirmasi suatu lesi atau temuan, ya. Kemudian kita bisa juga untuk staging. Staging artinya sudah separah apa gitu ya. Mungkin yang teman-teman kalau yang pemirsanya itu. Oh, pemirsa ya. Teman-teman pemirsa Ngopi Rusari dok. Itu mungkin bisa kenal dengan separah apa sih gitu ya. Itu kita bilang staging. Kemudian kita bisa membantu untuk menentukan terapi atau tata laksananya. Kemudian kita bisa membantu juga untuk mengevaluasi hasil terapinya atau hasil tata laksananya sebaik apa. Dan kemudian kita bisa tentunya juga membantu prognosisnya untuk suatu pasien tersebut yang mengalami penyakit. Ini di luar yang pasien-pasien yang sifatnya menyingkirkan gitu ya. Ini yang mengkonfirmasi, itu yang bisa kita bantu. Nah, kalau untuk staging, yang saya ambil contoh, misalkan suatu tumor
tumor ini hanya terbatas pada dirinya sendiri atau sudah terjadi penyebaran secara lokal, artinya dia sudah main-main ke organ tetangganya gitu, atau bahkan sudah dia naik bus masuk ke kelenjar-kelenjar getah bening dan menyebar kemana-mana gitu sel-sel tumornya itu. Nah, ini yang kita bisa bantu untuk staging, sudah separah apa sih tumornya, persebarannya gitu. Artinya kalau udah ada staging berarti kan memang ini ganas ya dok ya. Iya. Dan kemudian kalau staging, kalau pemirsa staging itu sama dengan stadium ya dok ya. Betul. Artinya kalau misalkan memang tadi dokter bilang tuh main ke tetangga, kemudian naik bus lagi. Analoginya ya. Analoginya kayak gitu ya dok. Iya. Berarti sejauh itu peran radiologi untuk menentukan stadium ataupun staging dari si kanker atau tumor tersebut. Betul. Ya dok ya. Iya. Nah, kalau misalkan dari staging itu berarti kita sudah bisa menyebut bahwa ini dia keganasan atau kanker, atau hanya sebatas dari hasil yang dokter baca nih, misalkan expertise-nya yang keluar dengan kata-kata tumor tapi sudah penyebaran kemana gitu dok? Iya, jadi memang beberapa gambarannya sangat spesifik, seperti misalkan teratoma yang matur itu gambarannya akan sangat spesifik, jadi memiliki komponen padat, komponen kistik, kemudian komponen lemak, dan kalsifikasi. Nah, itu sudah sangat spesifik untuk teratoma yang matur. Kita bisa menyebutkan karena secara karakteristik sudah di atas 95% gitu ya. Sudah sangat confident untuk menyebutkan itu. Tapi kembali lagi tidak menutup kemungkinan bahwa ketika dilakukan biopsi, hasil patologi anatominya itu ternyata adalah yang lain. Gitu ya. Jadi untuk suatu tumor maka itu lebih sering kali kita sebutkan bahwa ini adalah suatu entitas yang sesuai dengan gambaran tumor dan persebarannya sudah kemana-kemana. Untuk kanker yang sudah persebaran kemana-kemana gitu. Misalkan kayak kanker serviks gitu ya, itu kita sudah memiliki guideline-nya tersendiri untuk melakukan staging gitu. Jadi kita membantu klinisi untuk menyesuaikan ini keganasan ini sudah mencapai pada tahap yang mana dan apa saja yang terlibat, sehingga ketika itu sudah melibatkan suatu fungsi organ lain bisa dicocokkan dengan klinisnya. Misalkan tulang belakang. Kanker serviks sering main ke tulang belakang tuh, menyebabkan metastasis di situ. Dan itu menjelaskan kenapa kok ada pendarahan jalan lahir yang aktif dan juga ada nyeri pinggang. Jadi dari situ kita membantu konfirmasi bahwa nyeri pinggang ini betul berdasarkan menggambarkan suatu metastasis atau ternyata ototnya aja yang pegel gitu. Kita bisa melakukan seperti itu. Baik dokter, kita menarik nih ya, dari awal tadi kita pembukaan sampai detik ini kita membahas dari A sampai Z pentingnya radiologi. Nah, sementara untuk fasilitas-fasilitas radiologi itu yang ada di Rumah Sakit Polri itu apa aja ya dok? Jadi rumah sakit kita ini termasuk yang sangat mumpuni, sangat lengkap. Mulai dari foto konvensional, kita bisa melakukan polos dan dengan kontras. Kemudian kita bisa melakukan USG, hampir seluruh bidang tubuh bisa kita lakukan. Ya. Kemudian melakukan CT scan, kita juga bisa. Kita punya 2 mesin yang dua-duanya sangat canggih. Dan yang satunya lagi juga masih termasuk baru di Indonesia. Baru ada beberapa center yang punya. Apa tuh dok? Itu CT scan dengan 640 slice. Jadi kalau mungkin nanti pemirsa lihat, kebanyakan CT scan hanya optimalnya itu 128 slice sudah sangat mumpuni. Kita punya 640. Luar biasa. Gitu ya. Untuk fungsi-fungsi nanti kita bahas di kesempatan berikutnya mungkin. Kesempatan lain ya dok. Banyak banget fungsinya. Jadi ini ada sesi-sesi di mana dokter akan siap.
hadir lagi di sini. Siap. Nah, baik Dok, untuk fasilitas sendiri yang tadi dokter sebutkan, Iya. untuk Ada fasilitas MRI juga. radiologinya, MRI Iya. juga ada. Sebentar lagi kita punya 3 Tesla. Nah, sebentar Iya. lagi pemirsa, kita sedang membangun unit MRI ya Dok. Betul. Ya, Iya. yang dimana nanti MRI-nya ada 36 Tesla Dok, apa? Yang satu sekarang kita punya sedang running 1,5 Tesla. Nanti yang baru sedang dibangun adalah 3 Tesla. 3 Tesla Ya. pemirsa. Untuk Jadi bedanya kita jangan riset ragu lagi sendiri. pokoknya. Kalau mau memeriksakan radiologi, datang aja langsung ke Rumah Sakit Polri Siap. ya Dok ya. Siap di sini dengan Dokter Demas dan tentunya dengan timnya ya. Dan untuk dokter sendiri tiap hari nih ada di rumah sakit. Tiap hari ada. Tiap hari ada di rumah sakit. Nah dokter, baik Dok, untuk fasilitas yang tadi dokter sebutkan, ditanggung nggak sih Dok sama BPJS? Ini yang penting soalnya Yang penting, Dok, di betul. era BPJS Betul. dokter. Iya. Pemeriksaan radiologi kita lumayan banyak. Sudah mungkin lebih dari 90% ya ditanggung BPJS. 90%. Untuk jenis-jenisnya. Saya kalau nyebut 90% pas kayaknya susah ya. Dihitung jari Tapi pasti kayaknya udah susah deh Dok. di atasnya ya. Di Sebagian besar kita bisa lakukan untuk pemeriksaan, bahkan sampai yang canggih-canggih CT MRI sudah sebagian besar ditanggung BPJS gitu. Sebagian besar sudah ditanggung Dok. Betul. Berapapun itu pemeriksaan Teslanya ataupun slice-nya ya Betul. Dok ya. Berapapun Luar harganya biasa. itu sudah asalkan sudah masuk ke formulariumnya BPJS kita bisa kerjakan. Dok, terakhir nih Dok, kadang kita ada gini Dok, pasien tuh suka takut ya mau diperiksa radiologi. Buat apa sih? Nanti kalau saya di radiologi sih ketahuan penyakit saya. Ada nggak tips dan trik dokter nih Iya. dalam menghadapi pasien ataupun masyarakat yang masih ragu ataupun takut untuk melakukan pemeriksaan radiologi? Betul. Mungkin saya cerita sedikit pengalaman ya. Ketika kita pasien-pasien ultrasonografi ya USG, kita temukan ada kista gitu, kistanya sudah lumayan membesar gitu. Pasien itu seringkali canggung nih, relaktan gitu untuk melanjutkan pemeriksaannya karena anggapnya dengan USG itu sudah cukup gitu. Padahal karakteristik yang dari kista ini yang bisa kita dapatkan di CT scan maupun MRI jauh lebih banyak gitu ya. Tapi selalu bertanya, ngapain sih Dok dikasih radiasi? Nah, CT scan kan pakai radiasi ya. MRI pun juga lama, diem di situ bisa setengah jam, tiduran mesti nggak boleh gerak gitu ya. Ngapain sih gitu? Ya jawabannya dengan simpel untuk memetakan penyakitnya ini ke entitasnya apa gitu. Dan radiasi yang diberikan pun ketika kita harus melakukan suatu CT scan, radiasinya itu tidak sebesar yang dibayangkan gitu, tidak cukup untuk membuat Anda menjadi mutan gitu. Enggak lah ya Dok. Enggak lah, jauh sekali gitu ya. Bahkan dosis radioterapi itu bisa beratus-ratus kali lebih tinggi dan pasiennya masih aman-aman aja tuh gitu kan. Jadi ya kembali saya minta kepercayaannya dari pemirsa sekalian, dan mungkin kalau Anda ingin berobat ke RS Polri, ketika klinisi sudah memintakan suatu pemeriksaan, percayalah bahwa ada fungsi yang akan didapatkan. Betul Dok. Jadi nggak semata-mata klinisi hanya meminta, tapi juga kita mempertimbangkan faktor keamanan. Kembali lagi ke patient safety ya Dok ya. Betul, jadi aman kepada pasiennya, aman kepada pemeriksanya, dan juga aman untuk semuanya tentunya pemirsa. Dan sebelum melakukan satu pemeriksaan, dokter radiologi juga pasti akan siap untuk memeriksa dulu, memastikan bahwa Anda layak dan aman untuk menjalani pemeriksaan yang akan dijalani. Luar biasa. Baik pemirsa, kita sudah mendengarkan dari awal hingga detik ini nih penjelasan yang telah diberikan oleh Dr. Demas, spesialis radiologi. Terima kasih sekali lagi dokter untuk ilmunya dan waktunya. Semoga dengan perbincangan kita ini Dok, walaupun serius tapi santai, ilmunya tentunya sangat bermanfaat bagi pemirsa Ngopi Rusari ya Dok ya. Dan pemirsa, dokter spesialis radiologi merupakan salah satu yang tadi Dokter Demas bilang, dokter yang unik, yang mana memiliki peran yang sangat krusial dalam menegakkan suatu diagnosa. Dan tentunya radiologi ini bukan hanya berdiri sendiri, tapi juga memerlukan
kolaborasi dari klinisi, kemudian juga pemeriksaan penunjang yang lain sehingga dapat meningkatkan suatu diagnosa hingga mencapai 100% ataupun mendekati 100%. Dan di sini peran radiologi juga sangat mendukung, artinya dalam menegakkan diagnosa, kemudian juga menentukan pengobatan hingga sampai mengevaluasi tindakan yang telah diberikan oleh klinisi bagi pasien tersebut. Oke, sekali lagi terima kasih untuk Dr. Demas, juga terima kasih untuk Sobat Ngopi Rusari yang telah mengikuti informasi hari ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga follow akun Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Dan jika informasi ini sangat penting bagi Anda, tentunya jangan lupa membagikan informasi ini kepada teman, keluarga, maupun handai taulan yang Anda sayangi. Sekali lagi terima kasih dokter. Sekali lagi terima kasih lagi banyak. untuk pemirsa Ngopi Rusari. Sampai di sini sesi kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam presisi.